Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam acara Rema Renungan Malam. Hari ini saya membuat judul renungan kita Membawa Tilam, Membongkar Atap. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri seperti yang saya bilang semalam, COVID-19 ini mengerus kemampuan ekonomi kita. Bahkan banyak yang kelimpungan, bahkan ada yang tanda kutip lumpuh. 2 hari yang lalu saya mendengar dan melihat di berita bahwa ada seorang bapak harus menjual handphone rusaknya untuk membeli beras karena anak-anak mereka sudah kelaparan. Kelumpuhan ekonomi ini bisa berdampak pada kelumpuhan semangat, kelumpuhan spiritualitas dan iman, dan mungkin akan berakhir pada kelumpuhan hidup. Memang hal seperti ini belum terdengar dan terlihat di daerah kita di Dolok Sanggul ini, tetapi keluhan-keluhan tentang betapa sulitnya kehidupan semakin sering terdengar. Para pedagang mengeluh dagangan tidak laku. Petani mengeluh harga tanaman anjlok. Peternak mengeluh karena babi dan kerbau tidak laku karena tidak ada pesta dan juga tidak ada salma tua. Anak-anak yang harus belajar online mengeluh karena tidak semua memiliki fasilitas internet. Keluhan-keluhan ini bisa saja tentunya berakhir pada kelumpuhan jika tidak diatasi dengan baik, paling tidak kelumpuhan semangat dan spiritualitas. Merenung tentang kelumpuhan, saya mengajak kita untuk belajar dari kisah Alkitab, bagaimana menyikapinya sebagai umat dan komunitas beriman. Saya mengajak kita membaca Lukas 5 ayat 18-20 ditambah 24-25, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kisah ini adalah bagian dari kisah orang lumpuh disembuhkan. Ketika Yesus mengajar di sebuah rumah, ada banyak orang yang mendengarnya, sampai-sampai pintu masuk rumah itu tertutup manusia. Pada saat itu ada beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidurnya atau di atas tilamnya. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di depan Yesus. Tapi karena pintu tertutup manusia, mereka tidak bisa masuk. Dalam imajinasi saya, mereka sudah hampir putus asa, tetapi tiba-tiba salah seorang dari mereka mengatakan, "Kita belum mencoba semuanya, kita belum mencoba atapnya." Meski tidak biasa, usul yang tanda kutip kreatif ini mereka lakukan. Dengan susah payah, para pembawa tilam ini naik ke atap. Mereka membongkar atap, membuat celah yang cukup besar. Saudara-saudara, jangan anggap bahwa atap pada masa itu sama seperti atap kita. Pada masa itu atap terdiri dari lapisan lumpur yang sudah dikeringkan dan mengeras. Mereka menggali, menarik, berkeringat, bekerja keras membuat celah yang cukup besar. Saya bisa membayangkan betapa jengkelnya orang-orang yang ada di bawah atap itu. Mereka merasa terganggu bukan hanya karena suara berisik, lebih lagi karena debu-debu yang berterbangan karena atap lumpur itu dibongkar. Keriuhan dan penolakan orang banyak itu pun tidak menyurutkan para pembawa tilam. Mereka terus bekerja sampai akhirnya tilam itu bisa masuk. Akhirnya mereka menurunkan tilam itu ke bawah, ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Hasilnya apa? Si lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena iman dan kerja keras mereka. Selain itu, mereka membawa perubahan besar pada si lumpuh dan orang banyak yang hadir. Buah dari iman dan kegigihan mereka adalah kesembuhan si lumpuh dan ketakjuban orang banyak. Sungguh mereka menggambarkan iman pada Yesus. Iman yang meyakini bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan teman mereka yang lumpuh. Iman mereka mewujud dalam cinta yang besar.
Cinta yang tidak membiarkan si lumpuh berada terus-menerus dalam kelumpuhannya. Iman yang mewujud dalam kreativitas dan kegigihan, yang tidak mau menyerah meski pintu dan jalan yang satu tertutup. Iman yang mewujud dalam ketabahan, kerja keras, dan keberanian. Di tengah kelumpuhan yang akan terjadi atau sudah terjadi saat ini, kita butuh iman dan cinta yang besar di antara umat beriman, membawa sesama pada Yesus dan kehidupan. Teks ini mengingatkan bahwa membawa orang pada Yesus adalah usaha membawa mereka pada kesembuhan dan kehidupan. Membawa orang pada Yesus adalah usaha untuk membuat perubahan dan ketakjuban orang banyak. Dalam kondisi sulit karena COVID-19, ibadah dan iman kita tidak cukup lagi hanya berkutat pada ritus saja, tetapi mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Membawa orang-orang lumpuh secara ekonomi, semangat, dan spiritual pada kehidupan. Saya beberapa kali menyebut orate labora, bekerja sambil berdoa, dan laborare es orare, bekerja adalah doa, harus digabungkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab membawa sesama pada Tuhan tidak cukup hanya dalam doa, tetapi juga dalam aksi dan keberanian serta kreativitas membantu mereka untuk tetap hidup dan memperoleh tanda kutip kesembuhan, yakni berjalan kembali dengan kedua kakinya dalam kemandirian. Beriman tidak lagi cukup hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi peduli serta menoleh pada orang lain. Tetapi tidak lagi sibuk dengan urusan diri sendiri, baik urusan iman maupun urusan perut kita sendiri. Mari melangkah bersama Tuhan, mengangkat tilam sesama kita. Untuk itu dibutuhkan cinta yang besar, kreativitas, kegigihan, ketabahan, dan keberanian untuk bertindak keluar dari pintu ke pintu yang kelihatannya sudah tertutup, dan menemukan cara lain meski itu terlihat bukan ide dan pemikiran yang biasa. Memang dalam situasi yang serba tidak biasa yang kita hadapi ini diperlukan pemikiran dan karya yang tidak biasa. Akhirnya, di manakah posisi kita hari ini? Pembawa tilamkah atau tilam kita yang dibawa? Kiranya tidak ada di antara kita yang akan lumpuh karena COVID ini. Jikapun ada, saya melihat begitu banyak pembawa tilam dan pembongkar atap di jemaat ini dan juga di sekeliling kita. Sebagai pembawa tilam, hidup kita bisa bermakna pada diri sendiri dan orang lain serta juga kepada Tuhan. Jika hidup Anda sudah tanda kutip lumpuh dan tergeletak di dalam tilam Anda, sekali lagi tetaplah beriman dan berpengharapan bahwa Allah peduli dan akan ada banyak orang-orang yang mau mengangkat tilam Anda, membawa Anda kepada Tuhan dan kepada kehidupan dalam kasih dan kerelaan berkorban. Sebagai komunitas beriman, kita mesti belajar untuk meyakini bahwa kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan melalui saudara-saudara kita. Tetaplah tabah, Tuhan akan menolong. Dua kita, COVID-19 cepat berlalu dan kita terpanggil menjadi pembawa-pembawa tilam yang membongkar atap. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita kini dan di sini.